Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukron ni'amillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah bisa mempertemukan kita secara tatap maya atau bisa mengizinkan kita membuat video ini untuk mengisi salah satu tugas mata kuliah kita. Dan tak lupa sholawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mungkin secara garis besarnya tentang menyusun proposal kuantitatif. Gitu. Untuk lebih jelas dan mungkin baca sendiri. Tapi kami di sini akan ada beberapa poin yang akan disampaikan. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi-materi yang akan kami sampaikan, di kelompok kami sampaikan, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan, yang pertama ada Alfia, yang kedua ada Ilma, selanjutnya ada Fitria, dan ada Fernandi, selanjutnya ada Rohayatun Hasanah, ya, dan yang terakhir saya sendiri. Angkatan 2019. Yap, saya ngulang. Udah gitu aja. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk materi-materi yang akan mereka sampaikan. Lanjut saja, mereka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian proposal kuantitatif. Secara etimologis, istilah research berasal dari dua kata, yaitu re dan search. Re berarti kembali atau berulang-ulang, dan search berarti mencari, menjelajah, atau menemukan makna. Dengan demikian, penelitian atau research berarti mencari, menjelajah, atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Adapun menurut para ahli, yaitu salah satunya Kasiram pada tahun 2000 dalam halaman 149. Dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif mendefinisikan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ilmiah merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang melibatkan unsur penalaran dan observasi untuk menemukan, memverifikasi, dan memperkuat teori, serta untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun cara pandang post-positif atau bisa disebut dengan positivisme yang merupakan cara pandang yang menyatakan bahwa eksistensi kenyataan atau realitas sosial atau realitas fisik adalah independen atau terpisah bebas berada di luar diri penelitian. Oleh karena itu, siapa saja yang akan meneliti realitas tersebut dapat mengamati atau mengukurnya. Dan apabila pengamatan atau pengukuran tidak bisa, maka hasil penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi kedua yaitu tentang bagian awal proposal penelitian kuantitatif. Nah, mungkin halaman awal dari proposal ini hampir sama juga dengan bagian awal proposal kualitatif. Yang pertama itu ada halaman judul. Nah, halaman judul ini memuat judul penelitian, lalu terdapat kata proposal penelitian, lalu ada logo universitas di bawahnya.
ada nama mahasiswa serta nomor pokok mahasiswa, nama lembaga, serta tahun pelaksanaan proposal. Nah, dalam halaman judul ini kan ada judul penelitian. Perlu diperhatikan, dalam judul penelitian itu harus dibuat singkat, jelas, menunjukkan dengan tepat masalah yang diteliti, dan tidak membuka peluang untuk penafsiran yang berbeda, sehingga harus memiliki satu fokus. Nah, judul penelitian ini sangat berkaitan erat dengan topik atau tema yang menjadi fokus penelitian, sehingga harus membuat jawaban, yaitu apa pentingnya proposal ini, apa topiknya, apa temanya, dan apa masalahnya atau fokus utamanya. Lalu yang kedua itu ada halaman persetujuan pengesahan. Lembar pengesahan memuat tulisan lembar pengesahan di atasnya. Lalu berisi judul, nama mahasiswa dengan nama atau nomor pokok mahasiswanya. Lalu ada tanggal seminar proposal ini, serta kolom persetujuan untuk dosen pembimbing, seperti gambar di samping ini. Lalu yang ketiga, ada daftar isi. Daftar isi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap isi proposal, dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau judul. Di dalam daftar isi ini tertera urutan judul yang ditulis dengan huruf kapital, lalu ada subjudul, huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital, dan ada anak subjudul, hanya awal kata pertama saja yang ditulis dengan huruf kapital, disertai nomor halaman. Daftar isi ini memuat dari lembar pengesahan sampai dengan lampiran. Lalu ada yang keempat, ada daftar tabel. Daftar tabel ini memuat urutan tabel yang terdapat pada naskah proposal penelitian, pada naskah proposal penelitian, pada proposal. Nomor tabel dibuat dengan angka Arab secara berurutan, seperti gambar di samping, sehingga nomor tabel tersebut ditulis judul tabel. Daftar tabel juga dilengkapi dengan halaman letak tabel tersebut. Lalu yang kelima ada daftar bagan atau gambar. Daftar gambar ini memuat urutan gambar yang terdapat pada proposal penelitian. Setiap nomor urut gambar pada daftar gambar tersebut diberi nomor halaman yang menunjukkan letak gambar tersebut. Gambar di dalam hal ini terdiri dari gambar, foto, peta, bagan, grafik, histogram, chart, ilustrasi, dan sebagainya. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian utama proposal kuantitatif dan bagian akhir proposal kuantitatif. Yang pertama ada bagian utama proposal kuantitatif. Dalam bagian utama ini ada latar belakang masalah. Nah, setiap kegiatan penelitian selalu diawali dengan merumuskan masalah penelitian. Tentunya di dalam penyusunan usulan penelitian maupun penulisan skripsi akan selalu timbul dalam benak peneliti apa yang melatar belakangi permasalahan penelitian yang dirumuskannya. Nah, latar belakang masalah ini merupakan dasar atau alasan suatu tindakan untuk merumuskan masalah yang akan dicari jawabannya. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini merupakan suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada. Konsep identifikasi masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Masalah ini merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan kejadian atau kenyataan yang dapat diselesaikan. Nah, masalah ini timbul karena tentunya adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena. Adanya kemanduaan, arti ambiguity atau adanya kesangsian dan rintangan, adanya celah atau gap baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada maupun yang akan ada. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan sebelumnya gitu. Tujuan penelitian ini
dirumuskan secara utuh dan berorientasi kepada pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan, antara lain fokus penelitian. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian di sini ditujukan untuk pengembangan ilmu dan berguna dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, melalui paparan ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini diteliti layak dilaksanakan dan fungsional secara ilmiah dan praktis. Lalu yang selanjutnya ada definisi operasional. Menurut Sugiono tahun 2013, definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat ataupun nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Nah, selanjutnya ada tinjauan teoritis atau kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual. Nah, kajian kepustakaan berfungsi sebagai dukungan evidensi ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian teori ini bermanfaat sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan tentunya. Lalu yang terakhir ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini merupakan metode penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, indikator penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis penelitian, langkah-langkah penelitian, dan waktu serta tempat penelitian. Nah, yang selanjutnya ada bagian akhir proposal kuantitatif. Nah, di bagian akhir ini terdapat beberapa komponen antara lain daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat semua sumber tertulis, antara lain buku, artikel jurnal, makalah, dokumen resmi, atau sumber-sumber lain dari internet yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi. Nah, sumber-sumber yang tidak pernah dikutip atau tidak pernah dijadikan acuan tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka tentunya. Nah, daftar pustaka disusun sesuai APA edisi ke-6. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini tentunya berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi. Setiap lampiran diberi nomor urut halaman sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, selanjutnya ada riwayat hidup. Riwayat hidup ini berbentuk deskripsi, tentunya dibuat secara ringkas dan hanya menyampaikan hal-hal yang relevan dengan kegiatan ilmiah. Deskripsi meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, apabila penulis telah bekerja ya, lalu prestasi-prestasi yang telah dicapai dan karya ilmiah yang dihasilkan atau telah dipublikasikan, seperti itu. Materi selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau mengetahui sesuatu melalui pengumpulan informasi atau data. Yang kedua ada desain penelitian. Desain penelitian diartikan sebagai strategi untuk mengatur latar penelitian agar diperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel yang diteliti. Yang ketiga ada populasi atau sampel. Populasi atau sampel yang digunakan jika penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Akan tetapi, jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, maka istilah yang sesuai adalah subjek penelitian. Hal-hal yang dibahas dalam populasi dan sampel adalah yang pertama ada identifikasi dan batasan-batasan populasi. Yang kedua ada prosedur dan teknik pengambilan sampel. Dan yang ketiga ada besarnya sampel. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya tes, observasi. Observasi ini bisa berupa partisipan ataupun non-partisipan, wawancara, kuesioner ataupun dokumentasi. Uraian mengenai teknik pengumpulan data disertai dengan prosedur, data yang akan diperoleh, tenaga yang dilibatkan beserta kualifikasinya dan durasi waktu yang diperlukan. Kemudian ada instrumen penelitian. Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Kemudian dipaparkan prosedur pengembangan instrumen pengumpulan data. Suatu instrumen yang baik harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Instrumen penelitian dapat diambil dari instrumen yang sudah baku atau adaptasi dari instrumen yang sudah baku atau instrumen yang dikembangkan oleh peneliti. Yang selanjutnya ada teknik analisis penelitian. Pada bagian ini diuraikan dan dijelaskan jenis analitik statistik yang digunakan. Pemilihan jenis analisis data sangat ditentukan oleh jenis data yang
tetap berorientasi kepada hipotesis yang hendak diuji. Yang perlu diperhatikan adalah ketepatan teknik analisis, bukan karena kecanggihannya. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah penelitian. Proses penelitian kuantitatif menurut Bremen tahun 2004 dalam Hillman tahun 2014 adalah dimulai dari teori, hipotesis, research, design, memilih research sites, memilih subjek atau responden riset, mengumpulkan data dan menuliskan kesimpulan untuk kemudian kembali menjadi awal dari segalanya ataupun teori. Baik, materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai langkah-langkah penelitian kuantitatif. Nah, terdapat langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama ada masalah. Nah, di sini masalah digali, kemudian setelah masalah itu ditemukan, maka kita dapat melakukan suatu penelitian kuantitatif. Yang kedua ada rumusan masalah. Nah, setelah masalah ditemukan, kemudian masalah itu diformulasikan ke dalam rumusan masalah, dan biasanya rumusan masalah itu disusun dalam suatu bentuk pertanyaan. Yang ketiga ada pengajuan hipotesis. Nah, pengajuan hipotesis di sini dikaji dari hasil penelitian sebelumnya yang bersifat teoritis. Kemudian ada metode atau strategi. Nah, untuk menguji hipotesis, peneliti harus menentukan metode atau strategi apa yang sesuai. Kemudian yang kelima ada menyusun instrumen penelitian. Nah, peneliti harus merancang instrumen penelitian untuk mengumpulkan data atau suatu informasi. Nah, instrumen penelitian di sini bisa berupa angket, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, data-data yang sudah terkumpul dikumpulkan, kemudian akan dilakukan suatu analisis dan pengolahan data. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu terdapat kesimpulan. Nah, melalui kesimpulan maka akan terjawab suatu rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan itu dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, kita yang terakhir, kesimpulan. Mungkin kesimpulan yang kalian inginkan itu materi yang disimpulkan secara ringkas. Oke, saya akan menjelaskan. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma positif dalam mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dalam kehidupan manusia, yang dinamakan variabel. Hakikat hubungan antar variabel diantaranya dengan menggunakan teori yang objektif. Dalam penelitian kuantitatif, pengukuran terhadap gejala yang diamati merupakan hal yang sangat penting. Pengumpulan dan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator dan variabel yang diteliti. Kemudian menghasilkan data yang kuantitatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.